pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita ingin mengenal nama-nama Tuhan. Salah satu yang akan saya sampaikan sebentar, yaitu bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Kalau Dia Maha Kuasa, tidak ada kuasa lain. Kuasa manapun juga di langit dan di bumi yang tidak bisa menyamai Dia. Karena Dia Maha. Mari kita dengar firman Tuhan dengan baik. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mengenal Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Engkau menyertai kami, melindungi hidup kami dan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Saudara pemirsa, kita perlu mengenal nama-nama Tuhan. Nanti berikutnya lagi saya akan sampaikan kepada saudara sekalian, nama Tuhan, Dia menyebut dirinya Yehova atau Yahweh Jireh. Tuhan
Tuhan yang menyediakan, atau bahasa yang lain, God the provider. Luar biasa. Di sini tadi kita membaca dia mengatakan dirinya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Apa hubungannya dengan kehidupan Abraham? Dia sudah sangat kaya, kata firman Tuhan yang kita dengar waktu yang lalu. Dan kemudian apa? Dia sudah punya segala-galanya. Dia panjang umur. Ini sudah 99 tahun. Ya, tidak semua orang mencapai umur seperti itu. Luar biasa. Tetapi ada satu yang dia nantikan di hadapan Tuhan. Namanya anak. Jadi dia menantikan seorang anak kandung dari Sarah yang dikatakan orang mandul, sudah nenek. Ya. Dan sekarang apa yang terjadi, saudara sekalian? Tuhan menyatakan dirinya Allah Maha Kuasa. Artinya bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Apakah saudara ada sesuatu yang sudah harapkan sampai sekarang yang belum terjawab? Ada sesuatu yang sangat sudah butuhkan, tapi sampai sekarang engkau belum menerimanya. Mari kita hari ini percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu baru dari segi harapanmu untuk menerima sesuatu. Tetapi yang lain juga sama, yaitu ketika umat Tuhan berhadapan dengan cengkeraman Firaun yang tidak mau melepaskan mereka keluar, Allah yang Maha Kuasa itu menunjukkan 10 jenis kuasanya. Atau bagi orang Mesir disebut 10 tulah. Ya. Bermacam-macam bentuknya. Kenapa mesti 10 tulah? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya demi kuasanya, demi kuasanya, bahwa dia Allah yang Maha Kuasa. Dan sampai puncaknya apa? Ia menunjukkan bahwa dialah yang memberi nyawa kepada makhluk hidup. Dan sekarang ia tunjukkan kepada Firaun, sehingga putra mahkota Firaun pun mati, disambar oleh malaikat maut. Dan melalui itu kemudian Firaun melepaskan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Jadi mari kita belajar hari ini bahwa ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan yang berat, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Jadi jangan kita berteriak. Ya, berteriak boleh, tapi berteriaknya berdoa. Tetapi sebaliknya jangan kita berteriak dalam keadaan putus asa. Jangan. Karena kita punya tadi Allah yang Maha Kuasa. Ini namanya disebut dalam bahasa Ibrani El Shaddai. El itu menyatakan Elohim, Allah, dan Shaddai itu menunjukkan bahwa dia maha. Bukan hanya berkuasa, bukan hanya agak berkuasa. Kalau iblis, orang-orang dipakai oleh iblis, kaki tangan iblis, dia bisa kita sebut dia ada memang kuasanya. Jadi jangan sudah main-main. Ketika engkau berhadapan dengan dukun atau dengan kuasa kegelapan, engkau tidak boleh main-main. Ada kuasa. Tapi yang Maha Kuasa cuma satu, yaitu Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, Elohim yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya mengajak kita hari ini untuk menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hidup ini, bahkan menghadapi musuh dan saingan. Mari kita belajar percaya bahwa kita punya Allah El Shaddai yang tidak mungkin dikalahkan oleh bentuk kuasa manapun juga. Saya berikan contoh. Selama 278 tahun umat Tuhan menderita luar biasa, saudara sekalian. Dianiaya habis-habisan. Sudah kayak apa? Kayak hewan buruan saja. Sudah mendengar cerita-cerita tentang gladiator. Itu begitu banyaknya umat Tuhan yang mati diterkam oleh singa atau yang disalibkan. Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah. Orang katakan, di mana kuasa Tuhan? Tuhan mau supaya benih yang ditanam itu cukup waktunya untuk tumbuh.
darah para martir itu menjadi benih yang tumbuh. Oleh sebab itu kita melihat di negara-negara tertentu ada yang di sana dikatakan bahwa 1 detik itu setiap hari ada orang yang percaya. 1 detik ada orang percaya. Mengapa? Sebelumnya mereka begitu menderita berpuluh-puluh tahun oleh karena penganiayaan. Sekarang Tuhan balas. Begitu juga orang percaya. Ya, dulu kita tidak bisa membayangkan, tapi sekarang sudah 2 miliar lebih orang percaya. Ya, 2,8 miliar sekarang seluruh penduduk dunia ini yang mengaku percaya kepada Yesus. Jadi dari situlah kita mengerti bahwa bila engkau menderita, ada Allah yang Maha Kuasa bersama-sama dengan engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Juga ketika engkau berhadapan dengan penyakit dan masalah, tolong jangan menyerah, karena engkau punya Allah Bapa El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang siap untuk menolong engkau kapan saja dan di mana saja. Mari berserah kepadanya hari ini, percaya sungguh-sungguh kepadanya, dan orang percaya, saya dan saudara sekalian, tidak pernah boleh putus asa. Percaya kepadanya sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Seperti Abraham di sini, ya, setahun kemudian lahirlah Ishak. Ketika dia berumur 100 tahun. Luar biasa. Itulah ya yang menjadi bukti Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk Allah kita yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menolong kami dalam segala keadaan. Oleh karena itu kami tidak pernah putus asa menghadapi segala tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.